pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Diatri Elisa Senturi dengan NIM 0320210013 dari Prodi Ners 1A 3 Santa Elisa Newton. Sekarang saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang sistem pernapasan pada manusia dan yang diampu oleh Ibu Ici Saragi. Sistem pernapasan atau yang disebut dengan respirasi merupakan suatu mekanisme pertukaran gas oksigen atau CO2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dengan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme. Saluran respirasi terdiri dari dua lapisan, yaitu saluran napas bagian atas, yaitu di mana udara yang masuk pada bagian ini disaring dan dilembabkan, dan yang kedua saluran napas bagian bawah atau paru-paru yang merupakan tempat pertukaran gas. Organ pernapasan terdiri dari hidung. Ini adalah gambar hidung. Hidung atau nasal merupakan saluran udara yang pertama yang mampu menaik dua lubang yang disebut dengan kapsulasi dan dipisahkan oleh sekat hidung atau septulasi, yang dimana di dalam hidung ini terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk ke lubang hidung. Yang ada juga fungsi hidung, yang pertama sebagai jalan napas, yang kedua pengatur udara, yang ketiga pengatur kelembapan udara, dan yang keempat pelindung dan penyaring udara. Yang kedua, faring. Faring dibagi atas tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring yang terletak di bawah dasar tengkorak, belakang dan atas pelatung mulai. Pada bagian ini terdapat dua struktur penting, yaitu adanya saluran yang menghubungkan dengan tuba eustachius dan tuba auditory. Orofaring merupakan bagian tengah faring antara palatung lunak dan tulang hyoid. Pada bagian ini, orofaring terletak di belakang rongga mulut dan permukaan belakang lidah. Yang ketiga, laryngofaring. Laryngofaring terletak di belakang laring. Laryngofaring ini merupakan posisi terendah dari faring. Adapun fungsi faring, yang pertama menyaring udara oleh rambut, yang kedua menyumbangkan tekanan udara, yang ketiga tempat rangsangan bersin terjadi. Yang ketiga, laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan berupa saluran udara yang terletak di depan faring yang ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea, di bawahnya yang mempunyai fungsi untuk pembentukan suara. Bagian ini dapat ditutup oleh epiglotis yang terdiri dari tulang rawan yang berfungsi menutupi faring pada waktu kita menelan makanan. Adapun laring ini terbagi atas 5 tulang rawan, antara lain yang pertama cartilago thyroid 1 buah, yang kedua cartilago arytenoid 2 buah, dan yang ketiga cartilago cricoid 1 buah, dan yang keempat ini cartilago epiglotis ini 1 buah. Laring dilapisi oleh selaput lendir kecuali pita suara dan bagian epiglotis yang dilapisi oleh sel epitelium berlapis. Yang keempat itu trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan lanjutan dari faring, terbentuk oleh 16-20 sisin dan terdiri dari tulang-tulang rawan. Panjang trakea ini 9-11 cm dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Dinding-dinding trakea ini tersusun atas sel epitel bersilia yang menghasilkan lendir. Bronkus ini terbagi menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus ini
terdiri dari dua yaitu kanan kiri. Kanan ini terdiri dari 3 lobus dan bronkus kiri terdiri dari 2 lobus. Bronchiolus. Ini adalah gambar bronchiolus. Bronchiolus yang mengarah lebih dekat ke jaringan di dalam paru-paru dan berujung pada alveolus atau kantung udara, tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Susunan tulang rawan memperkuat struktur percabangan bronkus dari trakea sampai bronchiolus, sehingga mencegah saluran udara ini mengempis saat proses pernapasan pernapasan. Adapun fungsi bronkus dan bronchiolus, yang pertama menghubungkan saluran pernapasan atau dengan paru-paru. Yang kedua, memastikan suplai oksigen ke dalam tubuh. Yang ketiga, menghalau masuknya partikel asing ke dalam paru-paru. Yang keenam, paru-paru. Ini adalah gambar paru-paru. Paru-paru merupakan bagian tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung-gelembung hawa atau alveoli. Gelembung alveoli ini terdiri dari sel-sel epitel dan endotel. Letak paru-paru di rongga dada menghadap ke tengah rongga dada atau capum mediastinum. Pada bagian tengah terdapat tempuk paru-paru atau fulus. Pada mediastinum depan terletak jantung. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang bernama pleura. Paru-paru ini dibungkus dengan pleura namanya. Paru-paru terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru kanan ini terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus pulmo dextra superior, lobus media, dan lobus inferior. Dan paru-paru kiri ini mempunyai 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior dan 5 buah segmen pada. Fungsi paru-paru. Fungsi paru-paru ini menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Yang terakhir ialah alveolus atau alveoli. Alveolus atau alveoli ini merupakan tempat pertukaran udara O2 masuk ke dalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah. Setiap alveoli adalah rongga berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Fungsi alveolus ini sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronchiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Sekian yang dapat saya paparkan tentang sistem pernapasan pada manusia. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Salam sehat dan salam santai di sana.